Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang materi kita yang pertama, yaitu tentang sterilisasi, desinfeksi, dan dekontaminasi. Jadi tujuannya apa sih? Jadi tujuannya belajar ini tuh biar kalian nanti tahu pengertiannya sterilisasi itu apa, desinfeksi apa, dan dekontaminasi itu apa. Kemudian menjelaskan manfaatnya, dan kemudian tahu tekniknya sterilisasi, desinfeksi, dan dekontaminasi itu seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas adalah sterilisasi. Jadi apa sih pengertiannya sterilisasi? Yaitu suatu proses menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme pada peralatan medis termasuk endospora yang dapat dilakukan melalui proses fisik dan kimiawi dengan menggunakan alat sterilisator tuh ya. Kemudian ini tujuannya ya udah sama tadi, jadi memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen termasuk spora yang mungkin ada pada peralatan kedokteran dan peralatan-perawatan yang dipakai. Jadi di sini metodenya, jadi metode sterilisasi itu ada 3 macam ya. Jadi yang pertama ada metode secara mekanik, secara fisik, dan secara kimia. Nah, metode secara mekanik ini dibagi 2. Yang pertama yaitu secara filtrasi cairan, dan kemudian ada filtrasi udara. Kalau yang secara fisik ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu secara pemijaran, kemudian panas kering, uap air panas bertekanan, dan penyinaran sinar ultraviolet. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama metode secara mekanik ya. Jadi ada filtrasi cairan dan filtrasi udara. Filtrasi cairan nih gimana sih? Yaitu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini biasanya digunakan pada bahan yang peka panas, misalkan larutan enzim atau antibiotik. Jadi perlu obat-obatan itu ya perlu disterilkan. Contohnya larutan enzim dan antibiotik ini menggunakan filtrasi cairan ini. Jadi saringannya itu enggak ada contohnya di sini ya. Jadi berporinya itu sangat kecil. Kemudian yang kedua yaitu sterilisasi mekanik yang secara filtrasi udara, biasa disebut dengan HEPA atau High Efficiency Particulate Air. Biasanya digunakan untuk sistem irigasi dalam ruang operasi kayak gitu ya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode sterilisasi secara fisik. Ada 5 ya tadi. Yang pertama secara pemijaran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pemijaran ini caranya seperti apa? Dibakar langsung pada api. Jadi pada zaman dahulu tuh biasanya karena masih belum ada autoclave kayak gitu ya, biasanya kita menggunakan cara yang lama ini ya, dilakukan pemijaran langsung pada api. Jadi dibakar langsung pada api alat-alatnya kayak gitu. Kemudian sterilisasi fisik yang kedua yaitu secara panas kering ya. Jadi alatnya nih semacam oven kayak gitu ya. Jadi ada suhunya, kemudian waktunya berapa lama kayak gitu. Biasanya sterilisasi panas kering ini cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya tabung reaksi, pipet, alat bedah kayak gitu ya. Kemudian sebelum melakukan sterilisasi alatnya harus dekontaminasi dulu gitu. Kemudian lanjut yang ketiga, sterilisasi fisik secara uap air panas. Jadi ini konsepnya itu mirip seperti mengukus ya. Nah, ini ada alatnya ya. Jadi di bawah tuh ada airnya, kemudian kayak ada batasnya gitu, dia alatnya ditaruh di atas sini kayak gitu. Oke, ini namanya uap air panas. Kemudian sterilisasi fisik yang keempat yaitu uap air panas bertekanan tinggi. Jadi ini yang biasanya paling sering digunakan ya. Jadi pakai yang namanya alatnya itu autoclave. Jadi alat-alatnya yang mau disteril itu ya kan didekontaminasi dulu, kemudian dicuci bersih dulu kayak gitu, baru dilakukan sterilisasi ke autoclave ini ya. Jadi kalau yang
uap air panas bertekanan tinggi ini spora bakterinya itu bisa dihancurkan kayak gitu ya. Makanya kenapa paling banyak digunakan ini, jadi lebih efektif kayak gitu untuk membunuh sporanya. Kemudian ini udah ada keterangannya ya, tekanan uap airnya berapa, temperaturnya berapa, dan waktunya berapa kayak gitu. Kemudian dengan penyinaran yang terakhir, sterilisasi fisik yang kelima, penyinaran dengan ultraviolet ya. Ini biasanya digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan. Ini biasanya kalau UV ini biasanya digunakan dalam ruangan-ruangan kayak gitu. Kemudian yang terakhir, sterilisasi menggunakan bahan kimia, biasanya menggunakan desinfektan ya ini. Biasanya yang dipakai itu ada alkohol atau fenol. Kemudian selesai sterilisasi, kita lanjut ke desinfeksi. Desinfeksi ini apa? Karena selama ini udah COVID ya, kalian pasti akan sering mendengar yang namanya desinfeksi dan desinfektan ya. Jadi kalau desinfeksi itu adalah proses membunuhnya ya, pengertian proses membunuhnya kayak gitu. Kalau desinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan. Kayak gitu untuk melakukan desinfeksi ini kayak gitu. Jenisnya ada 2 macam. Pertama, desinfeksi tingkat tinggi, kemudian ada yang namanya biasanya disingkat DTT, kemudian ada LLD. Kemudian desinfeksi jenis ini biasanya tidak memiliki daya bunuh terhadap spora. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan itu adalah DTT ini, desinfeksi tingkat tinggi kayak gitu. Nah, kriteria desinfektannya yang baik nih seperti apa? Biasanya bekerja dengan cepat pada suhu kamar, kemudian tidak toksik ya, tidak beracun pada hewan atau manusia, berspektrum luas, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, tidak bau dan tidak meninggalkan noda, stabil, mudah digunakan dan ekonomis. Kalau sekarang sejak COVID ini, sekarang kan sudah banyak bermunculan ya larutan-larutan desinfektan kayak gitu. Kalian pasti udah sering kelihatan di minimarket gitu. Itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran bakteri dan virus kayak gitu. Nah, desinfeksi itu adalah prosesnya kayak gitu ya. Oke, next ini desinfektan versus antiseptik. Ini adalah zat kimia yang memiliki fungsinya itu sama, yaitu tujuannya untuk membunuh mikroorganisme dalam rangka menjaga kebersihan. Kayak contohnya desinfektan nih biasanya digunakan di alat ya. Desinfektan tuh kayak kalau mau nyemprot ruangan tuh pakai desinfektan. Kalau antiseptik ini biasanya kita lakukan di tubuh ya, di tubuh pasien kayak gitu. Contoh kayak antiseptik, sebelum melakukan injeksi kita lakukan tindakan aseptik dulu ya, di desinfektan dulu kayak gitu. Kemudian ini ya jenis-jenis desinfektan yang paling banyak digunakan. Ada alkohol ya, kemudian ada povidone iodine, itu bisa juga pakai betadine itu, kemudian fenol, kemudian klorsilenol biasanya digunakan sebagai antiseptik. Kalau di sabun-sabun itu kan namanya antiseptik kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan bahas dekontaminasi. Nah, apa sih dekontaminasi? Yaitu suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis sehingga aman untuk penggunaan selanjutnya. Nah, jadi kalau kalian punya sebuah alat medis yang sudah terpapar ya, yang sudah terkontaminasi darah pasien, kemudian cairan-cairan pasien, itu kan kotor ya. Nah, sebelum kalian cuci, sebelum kalian lakukan sterilisasi, kalian harus lakukan yang namanya dekontaminasi terlebih dahulu terhadap alat tersebut. Manfaatnya apa dekontaminasi ini? Jadi manfaatnya untuk membuang kotoran yang tidak terlihat atau mikroorganisme, kemudian untuk membuang kotoran yang tampak, untuk menyiapkan semua permukaan untuk kontak langsung dengan alat pensteril atau desinfektan, kemudian mencegah penyebaran infeksi melalui peralatan pasien atau permukaan lingkungan.
Nah, indikasinya apa? Apa sih yang boleh dilakukan dekontaminasi? Alat-alat medis ya tentunya. Kemudian permukaan meja atau permukaan lain yang tercemar, tumpahan darah atau cairan tubuh pasien. Kemudian linen atau spray atau kain-kain bekas pakai yang tercemar darah dan atau cairan tubuh pasien yang memungkinkan atau masih bisa digunakan. Jadi alat-alat medis yang reusable ya, yang bisa digunakan kembali kayak gitu. Tekniknya gimana? Jadi dekontaminasi ini dimulai setelah peralatan atau instrumen atau alat bantu lainnya yang sudah digunakan pada pasien dan dianggap terkontaminasi kayak gitu. Kemudian pada peralatan pakai ulang ya, reusable yang saya sampaikan tadi dipisahkan dari peralatan sekali pakai. Jadi peralatan yang bisa digunakan kembali itu kita lakukan dekontaminasi. Tapi kalau peralatan sekali pakai nggak perlu didekontaminasi ya, langsung dibuang aja. Contohnya SPET itu kan sekali pakai, kemudian selang kateter, selang NGT itu kan sekali pakai, jadi nggak perlu di reusable, jadi nggak perlu didekontaminasi, jadi harus kalian buang kayak gitu ya. Peralatan yang telah digunakan oke, nggak usah. Kemudian prosedurnya gimana? Oke, jadi pada alat-alat reusable ya yang bisa digunakan kembali, cara melakukan dekontaminasi yang pertama cuci tangan ya, kemudian pakai APD, kemudian rendam alat medis dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit ya. Dan yang perlu digarisbawahi, seluruh alat medis itu harus terendam dalam larutan klorin kayak gitu. Kemudian buka sarung tangan, kalian jangan lupa cuci tangan, jadi dibiarkan terendam alatnya itu dari selama 10 menit kayak gitu. Baru setelah 10 menit baru kalian cuci, bersihkan kayak gitu. Nah, kemudian prosedur dekontaminasi pada permukaan yang tercemar darah atau cairan tubuh pasien ini yang sekiranya tidak memungkinkan untuk direndam kayak gitu ya. Alat-alat yang enggak perlu direndam contohnya tempat tidur pasien yang sudah digunakan, kemudian meja-meja yang sudah terpapar, yang sudah terkontaminasi kayak gitu ya. Caranya gimana ya? Cuci tangan, kemudian pakai APD ya. Apa, Bu? Kemudian bersihkan terlebih dahulu darahnya atau cairan tubuh sebanyak-banyaknya dengan kertas atau tisu dengan kain yang sekiranya udah bisa langsung dibuang kayak gitu ya. Kemudian buang kertas atau tisu yang sudah digunakan tadi itu ke dalam kantong sampah medis. Kemudian bersihkan daerah bekas tumpahan dengan larutan klorin 0,5%. Jadi bisa disemprotkan terlebih dahulu atau bisa dituang, lalu kalian bersihkan lokasi-lokasinya itu. Nah, cara membuat larutan klorin gimana? Caranya ada perbandingannya, yaitu 1:9. Contohnya misalkan larutan klorinnya 1 gelas yang ukuran 200 ml kayak gitu, berarti airnya 9 gelas kayak gitu dengan ukuran gelas yang sama kayak itu. Misalkan larutan klorinnya itu 1 cebok, berarti airnya 9 cebok dengan ukuran cebok yang sama kayak gitu. Oke, misalkan ada selesai ya. Jadi sterilisasi itu jadi tadi untuk menghilangkan ya, untuk membunuh bakteri-bakteri di alat atau bahan. Kalau dekontaminasi ini kita hanya perlu menghilangkan kontaminasi yang ada pada alat kayak gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan monggo bisa langsung japri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.